Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Santet Saingan Pedagang Ayam Potong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pasar Indah selalu ramai di pagi hari hingga siang hari. Pedagang dari berbagai daerah menggelar dagangannya, mulai dari sayur mayur, daging segar, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Di pojok pasar, Pak Hasan memiliki lapak kecil berukuran 3 x 3 meter yang berisi ayam potong segar. Lapaknya sederhana, hanya meja kayu panjang, beberapa keranjang plastik, dan es batu untuk menjaga kesegaran ayam. Tapi siapa sangka lapak sederhana ini menjadi favorit pelanggan. "Ini 5 kilo ayam, dipotong 2-2 ya," kata Bu Yati, pelanggan setia Pak Hasan. "Siap Bu Yati, tunggu sebentar ya," jawab Pak Hasan sambil mengambil pisau dagingnya. Tangannya cekatan memotong ayam sesuai permintaan, dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Lapaknya tidak pernah sepi, bahkan sebelum ayam datang dari pemasok pagi-pagi buta, sudah ada beberapa pelanggan yang mengantri untuk membeli. Sebagian besar pelanggan adalah ibu rumah tangga, pedagang makanan, hingga pemilik warung makan. Pak Hasan dikenal bukan hanya karena ayamnya yang segar, tapi juga karena pelayanannya yang ramah. Dia selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Misalnya jika ada pelanggan yang merasa potongannya kurang rapi, Pak Hasan tidak segan mengganti dengan ayam yang baru. "Kita dagang ini yang penting hati dulu Bu Rahma," ucap Pak Hasan suatu pagi pada istrinya. Bu Rahma yang sedang menyiapkan bekal untuk anak-anaknya hanya tersenyum sambil mengangguk. Pak Hasan memulai usahanya sebagai pedagang ayam potong 5 tahun yang lalu. Awalnya ia hanya membeli 5 ekor ayam untuk dijual di pasar. Keuntungannya kecil, namun dia tetap sabar. Pelan-pelan usahanya berkembang. Kini setiap pagi ia bisa membawa pulang 1 truk kecil ayam dari pemasok. Di sebelah lapak Pak Hasan ada Saiful, pedagang ayam potong juga, yang juga sudah lama berdagang di Pasar Indah. Namun nasib Saiful berbeda jauh dengan Pak Hasan. Lapaknya sering sepi pembeli. Meski ayamnya terlihat segar, pelanggan tetap lebih memilih ayam di lapak Pak Hasan. Pagi itu Saiful duduk termenung di bangku kayu kecil di belakang lapaknya. Mata Saiful memperhatikan Pak Hasan yang sibuk melayani pembeli. Wajahnya penuh iri. "Pak Hasan, laris banget ya. Kayaknya nggak pernah ada habisnya pelanggannya," gumam Saiful. Ia tidak menyadari bahwa Bu Yati yang baru selesai belanja di lapak Pak Hasan mendengar gumamannya. "Pak Saiful, kenapa nggak coba tiru cara Pak Hasan dagang? Pelayanannya itu bikin pelanggan betah loh," kata Bu Yati. Saiful hanya tersenyum asam. "Ah Bu Yati, ayam saya juga nggak kalah segar, tapi entah kenapa rezeki saya begini-begini saja." Bu Yati mengangkat bahu, tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi apa yang dikatakan Bu Yati tadi terus terngiang di kepala Saiful. Dia tahu ayamnya segar, tapi kenapa tetap kalah saing? Dia mulai merasa bahwa keberuntungan Pak Hasan terlalu berlebihan. Kayaknya ada yang gak beres. Sementara itu Pak Hasan tetap bekerja tanpa memperdulikan lirikan iri dari pedagang lain. Bagi Pak Hasan, rezeki sudah diatur Tuhan. Selama bekerja dengan jujur, dia yakin usaha akan menghasilkan hasil. "Pak, minta 2 ekor ayam dibagi 4 ya, buat stok di rumah," ujar seorang pelanggan lainnya. "Baiklah Bu, tunggu sebentar," jawab Pak Hasan dengan sigap. Dengan cepat ia memotong ayam sesuai permintaan pelanggan. Di sela kesibukannya, Pak Hasan menyempatkan diri berbincang ringan dengan pelanggan. "Bu Siti, anak-anak bagaimana kabarnya? Masih suka makan ayam goreng buatan Ibu kan?" "Masih dong Pak, makanya saya sering belanja di sini. Anak-anak suka ayamnya, lebih empuk," jawab Bu Siti katanya sambil tersenyum. Percakapan-percakapan kecil semacam ini membuat pelanggan merasa diperhatikan. Mereka bukan sekedar pembeli yang bagi Pak Hasan,
tapi seperti keluarga besar yang harus menjaga hubungan baik. Namun hari itu tidak berakhir manis untuk semua orang di pasar. Saiful semakin geram melihat lapaknya sepi. Seorang pembeli yang awalnya berdiri di dekat lapaknya justru melangkah ke lapak Pak Hasan. "Bu, ayam di sini juga segar, Bu. Mau coba beli?" tanya Saiful dengan nada memelas. Namun pelanggan itu hanya tersenyum sopan. "Ah, maaf Pak Saiful, saya sudah biasa beli di Pak Hasan." Jawaban itu membuat hati Saiful terasa seperti ditusuk. Ia berusaha tersenyum, tapi dalam hati ia mengutuk keberuntungan Pak Hasan. Sepanjang perjalanan pulang, Saiful terus memikirkan bagaimana cara merebut pelanggan dari Pak Hasan. Baginya, ini bukan sekedar persaingan dagang, ini soal harga diri. Kalau begini terus, aku bisa bangkrut. Aku nggak bisa kalah dari Pak Hasan. Di sisi lain, Pak Hasan tidak tahu bahwa ada yang menyimpan dendam terhadapnya. Ia justru bersyukur karena dagangannya laris. Malam itu saat makan malam bersama keluarganya, Pak Hasan berdoa panjang. "Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Engkau berikan hari ini. Semoga kami selalu diberi kesehatan dan keberkahan." Bu Rahma dan anak-anaknya mengaminkan doa itu. Kehidupan sederhana mereka di rumah kecil di pinggir kota terasa begitu penuh kedamaian. Tapi siapa sangka, kedamaian itu akan terusik oleh seseorang yang penuh iri hati. Saiful yang diam-diam menyimpan niat buruk mulai merencanakan sesuatu. Baginya Pak Hasan sudah terlalu lama menikmati kesuksesannya sendiri. Dia tidak peduli apa yang harus dilakukan, asal lapaknya kembali ramai seperti dulu. "Kalau aku tidak bisa bersaing secara wajar, mungkin ada jalan lain," gumamnya di kamar sambil menatap kosong ke dinding. Malam itu Saiful tidak bisa tidur. Dendam dan rasa iri telah menguasai jantung. Sebuah keputusan besar sedang ia ambil yang akan membawa malapetaka bukan hanya bagi Pak Hasan, tetapi juga dirinya sendiri. Malam semakin larut di rumah Saiful, tapi pikirannya terus berputar. Di atas kasur kayu yang reot, ia berbaring nyaman. Matanya menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya tertuju pada Pak Hasan. Dalam gambarannya, wajah ramah Pak Hasan berubah menjadi simbol dari semua kegagalannya. Pak Hasan itu kayaknya nggak mungkin cuma kerja keras saja. Kayaknya ada yang bantuin dia, gumam Saiful lirih. Ia mulai mencari alasan untuk membenarkan irinya. Dalam pikirannya, kesuksesan Pak Hasan terasa tidak adil. Esok paginya Saiful berangkat ke pasar dengan wajah kusut. Ia membuka lapaknya seperti biasa, tapi hatinya penuh dengan dendam. Dagangannya kembali sepi. Pelanggan yang mampir hanya 1-2, itu pun hanya membeli dalam jumlah kecil. Saat jam sudah menunjukkan pukul 11 siang, Saiful akhirnya menutup lapaknya dengan perasaan campur aduk antara marah dan putus asa. Saat itulah seorang pria parubaya dengan pakaian serba hitam mendekatinya. "Ful, kenapa kau? Kau murung banget sih?" tanya pria itu. Namanya Pak Parman, seorang tetangga lama yang dikenal sebagai dukun kampung. Pak Parman sering dimintai tolong oleh orang-orang untuk urusan yang tidak masuk akal, seperti penglaris, pelet, bahkan santet. Saiful hanya menghela nafas panjang. "Gimana gak murung, Pak? Dagangan saya makin lama makin sepi, sementara Pak Hasan itu larisnya tidak masuk akal. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana." Pak Parman tertawa kecil. "Loh, kalau cuma itu mah gampang. Kamu ini terlalu polos, Saiful. Rezeki itu gak cuma diusahakan, tapi juga harus dijaga. Kalau ada saingan yang terlalu kuat, ya tinggal disingkirkan." "Disingkirkan? Apa maksudnya, Pak?" tanya Saiful, meskipun jantungnya sebenarnya sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Pak Parman mendekati tubuhnya, berbicara dengan suara pelan. "Aku bisa membantu. Kalau kamu mau, sainganmu itu bisa kena sial, dagangannya sepi, atau bahkan sakit sampai gak bisa jualan lagi." Saiful menelan ludah. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Pak Parman. Tawaran itu terdengar begitu menggoda. Namun di dalam hati kecilnya ada keraguan. Tapi pikiran tentang lapaknya yang sepi dan wajah puas Pak Hasan kembali memenuhi ingatannya. Ia merasa tidak punya pilihan lain. "Pak Parman, kalau saya setuju, bagaimana caranya?" tanyanya dengan suara pelan. Pak Parman tersenyum licik. "Gak susah. Kamu hanya perlu membawa sesuatu yang berhubungan dengan dia. Bisa dari depan lapaknya ataupun yang ada di tempat dia biasa kerja." Malam itu Saiful kembali ke pasar setelah semua pedagang pulang.
Ia membawa selembar kain hitam di tangan sesuai instruksi Pak Parman. Dengan langkah hati-hati ia mendekati lapak Pak Hasan yang sudah kosong. Ia menunduk dan mengambil segenggam tanah bercampur debu dari sekitar lapak itu, lalu membungkusnya dengan kain hitam. "Maaf Pak Hasan, ini cuma buat nyelamatin rezeki saya," bisiknya dalam hati, mencoba membenarkan perbuatannya. Keesokan harinya Saiful pergi ke rumah Pak Parman dengan membawa kain hitam berisi tanah itu. Rumah Pak Parman terletak di ujung desa, agak terpencil, dikelilingi pepohonan-pepohonan besar yang membuat suasananya terasa menyeramkan. Di dalam rumah bau dupa menyengat memenuhi ruangan. "Bagus, kamu cepat belajar Saiful," ujar Pak Parman sambil membuka kain hitam itu. Ia mengambil tanah tersebut dan mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Saiful. Pak Parman kemudian mengambil sebuah boneka kecil yang terbuat dari kain perca. Ia menusukkan jarum ke bagian dada boneka itu sambil membaca mantra. "Ini buat bikin dia sakit. Kalau dagangannya, kita buat hancur total," katanya sambil menaburkan tanah itu ke dalam mangkuk yang berisi darah ayam. "Pak Parman, ini tidak akan balik ke saya kan?" tanya Saiful dengan suara gemetar. Pak Parman tertawa kecil. "Santet ini kalau dilakukan dengan benar tidak akan kena pengirimnya. Tapi ingat, jangan sampai niatmu goyah. Kalau kamu ragu, justru itu yang membuat santet berbalik." Mendengar itu Saiful mengangguk mantap meski jantungnya masih berdebar-debar. Dalam pikirannya ia membayangkan Pak Hasan mulai kehilangan pelanggannya. Ia yakin ini adalah cara terbaik untuk mengembalikan kejayaannya. Sementara itu di rumahnya Pak Hasan tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Malam itu ia duduk bersama keluarganya di ruang tengah menikmati makan malam. Tidak ada perasaan buruk, hanya rasa syukur atas rezeki yang terus mengalir. Namun di firasatnya, angin malam berembus dingin. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan dan entah kenapa Bu Rahma merasa ada sesuatu yang aneh. "Pak, kok rasanya malam ini agak beda ya? Kayak ada yang berat di hati," ujar Bu Rahma. Pak Hasan hanya tersenyum. "Mungkin kamu terlalu capek Bu. Sudah, tidur saja. Besok kita lanjutkan rutinitas seperti biasa." Bu Rahma mengangguk meski hatinya tetap gelisah. Malam itu dia tidak tahu bahwa ada kekuatan jahat yang menuju keluarganya. Sesuatu yang akan menguji iman dan kesabaran mereka. Pagi itu seperti biasa Pak Hasan bangun lebih awal. Waktu subuh baru saja berlalu dan ia segera bersiap untuk ke pasar. Namun ada yang aneh hari itu. Tubuhnya terasa lemas, seperti sehabis melakukan pekerjaan berat semalaman. Kepalanya pening, dan setiap langkahnya terasa berat. "Pak, kok pucat banget? Kamu tidak apa-apa?" tanya Bu Rahma cemas melihat wajah suaminya. "Gak apa-apa Bu, mungkin cuma kurang tidur. Aku harus ke pasar. Pelanggan pasti sudah menunggu," jawab Pak Hasan sambil memaksakan diri tersenyum. Dengan tubuh yang terasa lunglai, Pak Hasan tetap pergi ke pasar. Lapaknya sudah ramai pembeli seperti biasa, tapi saat dia mulai membuka keranjang ayam, dia dikejutkan oleh bau busuk yang menyengat. "Astaga, kok bisa busuk semua?" gumamnya sambil memeriksa ayam satu persatu. Padahal ayam-ayam itu baru saja diantar pemasok tadi pagi. Seperti biasanya, tidak mungkin ayam yang masih segar tiba-tiba membusuk hanya dalam hitungan jam. Seorang pelanggan yang berdiri di tengah-tengah pertengkaran. "Pak Hasan, ayamnya kenapa bau? Biasanya nggak pernah kayak gini," tanya Bu Yati pelanggan setianya. Pak Hasan mencoba menenangkan. "Maaf Bu Yati, saya juga tidak tahu kenapa begini. Mungkin ada masalah di pemasoknya. Saya ganti ayam yang lain ya." Namun ketika ia membuka keranjang lain, masalah yang sama muncul. Semua ayam yang ada di lapaknya mengeluarkan bau busuk. Pak Hasan mulai panik. Pelanggan-pelanggannya satu persatu pergi dengan raut kecewa. "Pak Hasan, kalau begini saya nggak jadi beli dulu ya," kata seorang pelanggan lain. Pak Hasan hanya bisa mengangguk lemah. "Iya Bu, maaf ya." Hari itu menjadi hari terburuk dalam sejarah perdagangan Pak Hasan. Tidak satupun ayamnya laku, sementara pedagang lain termasuk Saiful hanya menikmati pembeli yang biasanya mengerubungi lapaknya. Sore harinya Pak Hasan pulang ke rumah dengan wajah murung. Tubuhnya semakin lemah dan kepalanya terasa semakin berat. Begitu sampai di rumah, ia langsung rebahan di sofa. Bu Rahma yang melihat suaminya seperti itu semakin khawatir. "Pak, kamu sakit? Kok kelihatannya semakin lemas?"
Tanya Bu Rahma sambil memegang dahi suaminya. Pak Hasan hanya menggeleng pelan. Nggak tahu Bu, badan ini sepertinya tidak punya tenaga. Ditambah lagi ayam-ayam tadi di pasar tiba-tiba busuk semua, pelanggan kabur. Busuk? Padahal biasanya segar semua Pak, kok bisa? Tanya Bu Rahma heran. Pak Hasan tidak tahu harus menjawab apa, ia hanya bisa menghela nafas panjang. Aku nggak ngerti Bu, aku hanya bisa berdoa semoga besok lebih baik. Namun malam itu bukannya lebih baik, keadaan Pak Hasan justru semakin memburuk. Saat sedang duduk di ruang tengah, tiba-tiba ia merasakan sesak nafas. Keringat dingin mengalir di dahi dan tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum dari ujung kaki hingga kepala. Bu, tolong, ujar Pak Hasan dengan suara lemah sebelum akhirnya jatuh pingsan. Bu Rahma panik, ia segera memanggil tetangga sebelah untuk membantu mengangkat Pak Hasan ke tempat tidur. Malam itu Bu Rahma tidak tidur, ia duduk di samping suaminya, memandangi wajah lemah Pak Hasan dengan air mata yang terus mengalir. Sementara itu di rumah Saiful, suasananya penuh kepuasan. Saiful tersenyum lebar saat menghitung uang hasil dagangannya hari itu. Lapaknya yang biasanya sepi, mendadak ramai pembeli. Semua ayamnya laris manis, bahkan banyak pelanggan baru yang datang. Tak, lihat ini, hari ini dagangan kita habis semua, ujar Saiful kepada istrinya Bu Siti. Alhamdulillah Pak, tapi kok tiba-tiba saja laris begini ya? Tanya Bu Siti heran. Saiful hanya tersenyum kecil. Rezeki itu memang misteri Bu, kadang-kadang datang dari arah yang bukan kita duga. Namun di balik senyumnya, Saiful tahu betul apa yang sedang terjadi. Ia merasa berhasil menghancurkan bisnis Pak Hasan. Dalam hatinya ia merasa puas karena akhirnya bisa membalas semua rasa iri yang selama ini menggerogoti pikirannya. Pagi berikutnya keadaan Pak Hasan juga tidak membaik. Tubuhnya semakin lemas, bahkan untuk berdiri saja ia mengalami kesulitan. Bu Rahma akhirnya memutuskan untuk memanggil dokter. Namun setelah memeriksa Pak Hasan, dokter hanya menggeleng. Secara medis kondisi Pak Hasan seharusnya baik-baik saja. Tidak ada gejala penyakit serius. Mungkin ini capek atau stres Bu Rahma, kata dokter itu. Bu Rahma merasa ada yang aneh. Suaminya tidak pernah seperti ini sebelumnya. Apalagi kejadian ayam busuk kemarin semakin membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di pasar lapak Pak Hasan masih tutup. Pedagang-pedagang lain mulai bergosip. Pak Hasan kenapa ya? Kok tiba-tiba lapaknya tutup? Padahal biasanya laris, kata seorang pedagang sayur. Saiful yang mendengarnya hanya tersenyum kecil. Mungkin lagi ada masalah sama ayamnya, ujarnya ringan sambil menahan tawa dalam hati. Namun di tengah keterpurukan Pak Hasan ada sesuatu yang mulai bergerak di luar kendali Saiful. Malam itu Pak Hasan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat lapaknya di pasar terbakar. Dari api itu muncul sosok menyeramkan dengan mata merah menyala, menatap penuh kebencian. Pak Hasan bangun dengan tubuh penuh keringat. Ia tidak bisa tidur lagi malam itu. Perasaan takut yang tidak ia mengerti mengecewakan hatinya. Bu Rahma yang masih terjaga mendekati suaminya. Pak, mimpi apa? Kok berkeringat dingin begitu? Pak Hasan menggeleng lemah. Enggak tahu Bu, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Seperti ada sesuatu yang ingin menghancurkan kita. Malam itu Bu Rahma memutuskan untuk meminta bantuan. Ia teringat seseorang yang mungkin bisa membantu mereka melewati situasi ini. Ustadz Hakim, seorang pemuka agama yang dikenal mampu menangani hal-hal yang tidak wajar. Pagi berikutnya setelah melihat kondisi Pak Hasan yang tidak kunjung membaik, Bu Rahma memutuskan untuk menemui Ustadz Hakim. Ustadz ini adalah sosok yang dihormati di kampungnya karena ilmu agamanya yang luas. Ia sering diminta bantuan untuk berbagai masalah, termasuk hal-hal yang tidak kasat mata. Bu Rahma mengunjungi Ustadz Hakim yang terletak tidak jauh dari masjid. Rumah itu sederhana, tapi suasananya tenang dengan pepohonan rindang di sekelilingnya. Ketika Bu Rahma sampai, Ustadz Hakim sedang duduk di beranda membaca Al-Quran. Ia menutup kitab suci itu ketika melihat Bu Rahma datang dengan wajah cemas. Assalamualaikum Bu Rahma, ada apa pagi-pagi kesini? Kok wajahnya tegang begitu? Tanya Ustadz Hakim sambil mempersilahkan Bu Rahma untuk duduk. Bu Rahma menyeka air matanya. Waalaikumsalam Ustadz, saya butuh bantuan. Suami saya, Pak Hasan, tiba-tiba sakit parah, tapi dokter bilang tidak ada penyakit serius. Lalu ayam-ayam di lapaknya tiba-tiba semua membusuk.
Saya takut ini bukan sakit biasa Ustadz, seperti ada yang tidak wajar. Ustadz Hakim mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mengangguk pelan, matanya tajam menatap Bu Rahma. Subhanallah, baik Bu Rahma, jika memang ada hal yang tidak wajar, kita harus menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Sekarang, saya ikut ke rumah untuk melihat Pak Hasan. Saat sampai di rumah, Ustadz Hakim langsung disambut oleh suasana muram. Pak Hasan berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat dan tubuh yang terlihat sangat-sangat lemah. Ia hanya bisa membuka mata sebentar sebelum kembali menutupnya seperti tidak punya tenaga. Assalamualaikum Pak Hasan, bagaimana kabarnya? Tanya Ustadz Hakim dengan lembut. Pak Hasan mencoba menjawab, tapi hanya terdengar suara lirih yang hampir tidak bisa dimengerti. Bu Rahma menunduk sambil memegang tangan suaminya, air matanya kembali jatuh. Ustadz Hakim kemudian duduk di kursi dekat kasur Pak Hasan. Ia menutup mata sejenak, berdoa dalam hati, lalu mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Suara doa itu memenuhi ruangan, memberikan hawa yang sejuk dan tenang. Namun tiba-tiba tubuh Pak Hasan bergetar hebat, keringat dingin mengalir deras di dahi. Ustadz, kenapa Pak Hasan begitu? Tanya Bu Rahma panik. Ustadz Hakim tetap tenang. Ia melanjutkan bacaannya, kali ini lebih lantang. Saat ayat-ayat itu dibacakan, tiba-tiba Pak Hasan mengerang pelan, seperti sedang menahan sesuatu. Matanya terbuka lebar, tapi memunculkan kekosongan. Astagfirullah, ini jelas bukan sakit biasa Bu, kata Ustadz Hakim sambil menghentikan bacaannya sejenak. Ia lalu menoleh ke arah Bu Rahma. Bu Rahma, apa ada orang yang mungkin iri atau tidak suka dengan keberhasilan Pak Hasan? Bu Rahma mencoba mengingat. Saya tidak tahu Ustadz, tapi suami saya memang sering cerita kalau ada pedagang lain yang sering melihatnya dengan tidak enak. Saya tidak pernah terlalu menyarankan. Ustadz Hakim mengangguk. Iri hati bisa menjadi sumber malapetaka Bu, tapi jangan khawatir, ini semua atas izin Allah. Kita harus terus berdoa dan mencari jalan keluarnya. Malam itu Ustadz Hakim memutuskan untuk menginap di rumah Pak Hasan agar bisa melanjutkan ruqyah dan membantu mencari sumber masalahnya. Ia memulai proses ruqyah dengan mempersiapkan air yang sudah dibacakan doa untuk disiramkan di sekitar rumah. Ketika proses ruqyah berlangsung, kejadian aneh mulai terjadi. Lampu di ruang tengah tiba-tiba berkedip-kedip, meskipun listrik di rumah tidak pernah bermasalah. Angin dingin juga berembus kencang, padahal semua pintu dan jendela rumah sudah tertutup rapat. Ustadz Hakim tidak terkejut. Ia justru melanjutkan bacaannya dengan lebih lantang. Ayat-ayat Al-Quran terus mengalir, seolah membelah hawa gelap yang membuat rumah itu menjadi kenyataan. Saat itulah sebuah suara aneh terdengar di dalam rumah. Suara itu seperti geraman halus, namun terdengar jelas di telinga. Keluar dari rumah ini, wahai makhluk jahat, seru Ustadz Hakim dengan tegas. Ia melanjutkan membaca doa dan memercikan air ke setiap sudut ruangan. Dalam sekejap hawa dingin menghilang dan suasana rumah kembali normal. Setelah proses ruqyah selesai, Ustadz Hakim duduk bersama Bu Rahma di ruang tengah. Wajahnya serius, menandakan ia menemukan sesuatu. Bu Rahma, saya yakin ini adalah kiriman santet. Seseorang telah mengirimkan niat buruk kepada Pak Hasan, mungkin karena iri hati atau dendam. Santet ini tidak hanya menyerang tubuh Pak Hasan, tapi juga rezekinya, seperti yang terjadi pada ayam-ayam yang tiba-tiba busuk. Bu Rahma menahan nafas. Astagfirullah, tapi siapa Ustadz? Siapa yang tega melakukan ini? Ustadz Hakim menggeleng. Itu yang harus kita cari tahu. Tapi untuk saat ini, kami fokus dulu pada kesembuhan Pak Hasan. Saya akan terus mendoakan dan menyatukan keadaannya. Malam itu Bu Rahma mencoba tidur di kamar sebelah, namun pikirannya tidak tenang. Ia terus memikirkan siapa yang mungkin tega mengirim santet kepada suaminya. Dalam hati ia berdoa agar kebenaran segera terungkap. Di sisi lain, di rumah Saiful sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika ia sedang menghitung uang hasil dagangannya, tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Suasana menjadi gelap gulita. Ia merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan, meskipun ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Saiful menoleh ke belakang dengan tubuh gemetar. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Namun tidak ada jawaban, hanya suara angin yang berdesir di luar jendela. Malam itu Saiful merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang mulai mengintai di rumahnya.
Ia tidak tahu bahwa perbuatannya mulai membalikan serangannya. Keesokan harinya, Ustadz Hakim kembali melanjutkan ruqyah kepada Pak Hasan. Pak Hasan terlihat sedikit lebih baik keadaannya, meskipun tubuhnya masih lemah. Setelah sesi ruqyah pagi itu, Ustadz Hakim memutuskan untuk mencari lebih jauh penyebab santet ini. Bu Rahma, saya butuh memeriksa lapak Pak Hasan di pasar. Kadang-kadang, kiriman santet bisa meninggalkan jejak di tempat seseorang mencari rezeki. Apa boleh aku ke sana? Tanya Ustadz Hakim. Bu Rahma mengangguk cepat. Boleh Ustadz, kalau memang itu bisa membantu suami saya. Ustadz Hakim segera menuju pasar. Saat ia tiba di sana, suasana pasar sedang ramai seperti biasanya. Namun lapak Pak Hasan yang biasanya dipenuhi pelanggan tampak kosong dan berdebu. Tidak ada aktivitas, hanya sisa-sisa bekas dagangan yang tertinggal. Dengan membaca doa dalam hati, Ustadz Hakim mulai memeriksa sekitar lapak itu. Ia memandang tanah, sudut meja, hingga bagian bawah keranjang dagangan Pak Hasan. Ketika ia menyentuh tanah di dekat lapak, ada hawa dingin yang aneh. Tangan Ustadz Hakim sedikit bergetar, tapi ia tetap tenang. Subhanallah, ini bukan tanah biasa. Ia mengambil tanah itu dengan kain putih yang sudah dibacakan doa. Setelah itu ia memercikan air ruqyah di sekitar lapak untuk menetralisir energi negatifnya. Sementara itu di lapak Saiful yang hanya berjarak beberapa meter dari lapak Pak Hasan, suasana justru sebaliknya. Lapak Saiful ramai dikunjungi pembeli. Namun ada sesuatu kejadian yang membuat Saiful merasa tidak nyaman. Seorang pelanggan, Bu Yati, tiba-tiba menghentikan aktivitas belanja dan menatap keranjang ayam Saiful dengan wajah bingung. Pak Saiful, ayam ini kok baunya nggak enak ya? Padahal tadi kelihatannya seger loh, kata Bu Yati sambil menutup hidung. Saiful segera memeriksa ayam itu. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi lama-kelamaan bau busuk mulai tercium dari beberapa ekor ayam di keranjang. Wajah Saiful berubah panik. Tidak mungkin. Baru tadi pagi ayam ini datang dari pemasok. Kok bisa busuk? Gumam Saiful. Namun pelanggan-pelanggan lainnya mulai mencium bau itu juga. Satu demi satu mereka pergi, meninggalkan Saiful yang kebingungan. Siang harinya Ustadz Hakim kembali ke rumah Pak Hasan dengan membawa kain berisi tanah yang ia temukan di lapak. Setelah membuka kain itu, ia menunjukkan kepada Bu Rahma. Bu, tanah ini sudah dicampur dengan energi jahat. Saya yakin ini salah satu santet media yang menyerang Pak Hasan. Ada seseorang yang meletakkan di sekitar lapak untuk menghancurkan rezekinya, jelas Ustadz Hakim. Bu Rahma terperajat. Astagfirullah, siapa Ustadz? Siapa yang tega melakukan ini? Ustadz Hakim menatap Bu Rahma dengan penuh empati. Kita akan mencari tahu. Tapi biasanya pelaku santet ini adalah orang yang merasa iri atau sakit hati. Bu Rahma, apa ada pedagang lain yang belakangan ini terlihat aneh atau sikapnya berbeda? Bu Rahma mencoba mengingat. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Saiful Ustadz, dia pedagang ayam potong juga. Suami saya pernah cerita kalau Saiful sering memandang lapaknya dengan masalah yang aneh. Bahkan dulu sempat ada pelanggan yang bilang kalau Saiful suka mengeluh tentang rezeki suami saya. Mendengar itu Ustadz Hakim mengangguk pelan. Kalau begitu, biar saya selidiki lebih lanjut. Malamnya Ustadz Hakim mengadakan doa bersama di rumah Pak Hasan. Beberapa tetangga diundang untuk ikut mendoakan agar santet yang menyerang Pak Hasan segera musnah. Dalam doa itu Ustadz Hakim meminta perlindungan Allah untuk keluarga Pak Hasan dan mengembalikan segala kejahatan kepada pelakunya. Saat itu juga di rumah Saiful, kejadian aneh kembali terjadi. Ayam-ayam yang ia simpan di keranjang tiba-tiba berbau busuk. Bau itu begitu menyengat hingga Saiful terpaksa membuang sebagian besar dagangannya. Pak, kok dagangan kita bisa jadi kayak gini sih? Tanya Bu Siti dengan cemas. Saiful yang biasanya tenang, kini terlihat panik. Aku tidak tahu, padahal tadi pagi semuanya masih seger loh. Namun di lubuk hatinya Saiful mulai merasa takut. Ia teringat peringatan Pak Parman, dukun yang membantu mengirim santet ke Pak Hasan. Kalau niatmu goyah, santet ini bisa berbalik. Keesokan harinya, saat Saiful membuka lapaknya, ia melihat Ustadz Hakim sedang berbicara dengan beberapa pedagang lain di dekat lapak Pak Hasan. Perasaan khawatir dan takut mulai menghantuinya. Ia mencoba menghindar, tapi salah satu pedagang lain berkeliaran. Pak Saiful, ini sebentar. Ustadz Hakim lagi bahas soal kejadian aneh di lapak Pak Hasan. Siapa tahu kamu tahu sesuatu,
kata pedagang itu. Dengan langkah berat Saiful mendekat, wajahnya pucat, tapi ia mencoba tetap tenang. Namun saat bertabrakan dengan tajamnya Ustadz Hakim, tubuh Saiful gemetar. Pak Saiful, saya cuma mau tanya, pernahkah Anda melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar lapak Pak Hasan sebelum kejadian ini? Tanya Ustadz Hakim. Saiful menggeleng cepat. Enggak Ustadz, saya tidak tahu apa-apa. Namun saat itu beberapa pedagang mulai bergosip pelan-pelan membicarakan perubahan sikap Saiful belakangan ini. Gosip itu semakin membuat Saiful merasa terpojok. Dalam hatinya ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi sebelum semuanya terbongkar. Malam itu Saiful kembali menemui Pak Parman, berharap sang dukun bisa memperbaiki keadaan. Tapi saat ia sampai di rumah Pak Parman, rumah itu gelap dan kosong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan sang dukun. Pak Parman, saya butuh bantuan, teriak Saiful, tapi tidak ada jawaban. Perasaan takut semakin membesar. Saiful tahu santet yang ia kirimkan mungkin sudah mulai membalikan serangannya, dan kali ini dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Malam itu Saiful duduk di ruang tengah rumahnya dengan perasaan yang tidak nyaman. Tubuhnya dingin meski angin malam tidak terlalu kencang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa ada bayangan gelap yang mengintainya. Bahkan suara-suara aneh seperti bisikan terdengar di telinga. Ini pasti cuma perasaan, gumam Saiful, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hatinya dia tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu di rumah Pak Hasan kondisi mulai membaik. Setelah sesi ruqyah yang intens dan doa-doa yang dipanjatkan Ustadz Hakim, Pak Hasan akhirnya bisa duduk dan berbicara meski dengan suara lemah. Alhamdulillah, Pak Hasan sudah ada kemajuan, kata Ustadz Hakim kepada Bu Rahma. Tapi kita harus tetap waspada dan terus berdoa. Allah tidak tidur, Bu. Segala kejahatan akan terungkap pada waktunya. Pak Hasan mengangguk perlahan. Terima kasih Ustadz. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas kebaikan Ustadz. Tidak perlu Pak Hasan. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Yang penting sekarang, Bapak fokus sembuh dulu, jawab Ustadz Hakim sambil tersenyum. Di tempat lain Saiful tidak bisa lagi mengabaikan kejadian aneh yang terus terjadi padanya. Setiap malam ia mendengar suara ayam berkokok keras di dalam rumah. Meski tidak ada ayam satupun di sana, ia juga sering merasa tubuhnya tiba-tiba panas seperti terbakar, diikuti dengan bau busuk yang menyeruak. Pak, ini gak bisa dibiarkan. Kita harus mencari pertolongan, ujar Bu Siti istrinya dengan wajah penuh kecemasan. Tapi siapa? Pak Parman saja gak bisa dihubungi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, balas Saiful dengan rasa putus asa. Bu Siti hanya bisa menangis. Dia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu ketika Saiful mencoba tidur, ia mengalami mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya ia melihat sosok bayangan hitam besar berdiri di depan lapak Pak Hasan, mengarah ke arahnya sambil tertawa mengerikan. Esok harinya kabar tentang sakitnya Saiful mulai menyebar di pasar. Banyak pedagang melihat tubuh Saiful yang semakin kurus dan wajahnya yang terlihat seperti orang tidak tidur selama berhari-hari. Kamu lihat nggak? Pak Saiful sekarang seperti orang ketakutan terus, bisik salah satu pedagang. Iya, kayaknya dia kena balasan deh. Dengar-dengar dia iri sama Pak Hasan loh, sahut pedagang lain. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Bu Rahma dan Pak Hasan. Meski merasa kaget, Bu Rahma tidak langsung menuduh. Ia memilih fokus merawat suaminya dan membiarkan semuanya berjalan sesuai kehendak Allah. Namun Ustadz Hakim punya rencana lain. Ia memutuskan untuk mengunjungi Saiful setelah mendengar kabar bahwa pria itu mulai sakit dan tidak lagi berjualan. Ustadz Hakim yakin bahwa ini adalah hasil perbuatannya sendiri yang kini membalikan serangannya. Ketika Ustadz Hakim sampai di rumah Saiful, ia melihat suasana rumah itu suram dan tidak terawat. Pintu depan terbuka sedikit, menampilkan bagian dalam rumah yang gelap. Ia mengetuk pintu pelan. Assalamualaikum, ucap Ustadz Hakim. Tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat Bu Siti keluar dengan wajah lelah. Waalaikumsalam. Ustadz, ada apa ya? Saya ingin bertemu Pak Saiful. Saya mendengar dia sedang sakit. Kalau tidak keberatan, boleh saya masuk? Tanya Ustadz Hakim dengan lembut. Bu Siti mengangguk meski ragu. Ia mempersilahkan Ustadz Hakim masuk ke ruang tengah, tempat Saiful berbaring di atas kasur tipis. Wajah Saiful tampak sangat pucat dan matanya cekung. Ia menatap Ustadz Hakim dengan sorot mata penuh ketakutan. Saiful, apa kabar? Saya mendengar kamu sakit.
Apa yang terjadi? Saiful mencoba bicara, tapi suaranya parau. Ustadz, saya salah. Saya tidak kuat lagi. Tenang Saiful, ceritakan perlahan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan izin Allah, kata Ustadz Hakim mencoba menenangkan diri. Setelah diingat beberapa saat, Saiful akhirnya menangis. Saya yang mengirim santet ke Pak Hasan, Ustadz. Saya iri karena dagangan saya tidak seramai dia. Saya minta bantuan dukun, tapi sekarang semuanya malah berbalik ke saya. Tolong saya, Ustadz. Saya tidak kuat lagi. Pengakuan itu membuat Bu Siti terkejut. Ia menatap suaminya dengan air mata yang mengalir. Astagfirullah Pak, kenapa kamu tega melakukan itu? Saiful hanya menangis tanpa henti. Sementara Ustadz Hakim menutup mata sejenak, membaca doa dalam hati. Ia kemudian berkata, Saiful, Allah Maha Pengampun, tapi kamu harus bernegosiasi dengan sungguh-sungguh. Perbuatanmu bukan hanya menyakiti Pak Hasan, tapi juga dirimu sendiri. Saiful mengangguk lemah. Saya akan melakukan pertukaran, Ustadz. Tolong bantu saya. Malam itu Ustadz Hakim melakukan ruqyah di rumah Saiful. Prosesnya tidak mudah. Ketika ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Saiful menggeliat kesakitan. Ia berteriak memohon ampun, sementara hawa panas memenuhi ruangan. Namun perlahan semuanya mulai mereda. Setelah ruqyah selesai, Saiful merasa tubuhnya lebih ringan. Ia menangis berulang kali mengucapkan istighfar. Saya benar-benar menyesal, Ustadz. Saya ingin meminta maaf langsung ke Pak Hasan. Kamu sudah mengambil langkah yang tepat, Saiful. Besok saya akan mengantarmu ke rumah Pak Hasan. Tapi ingat, taubat harus disertai dengan perubahan. Jangan ulangi kesalahan ini lagi, ujar Ustadz Hakim tegas. Saiful mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki segalanya. Pagi itu Saiful dengan tubuh lemas namun penuh tekad memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Hasan bersama Ustadz Hakim. Dengan bantuan istrinya, Bu Siti, ia berjalan perlahan sambil sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Wajahnya masih pucat, tapi sorot matanya menunjukkan niat tulus untuk bernegosiasi. Sesampainya di rumah Pak Hasan, Saiful berhenti di depan pintu. Kakinya terasa berat melangkah. Ia menunduk, merasa malu, sementara Ustadz Hakim mengetuk pintu. Assalamualaikum, sapa Ustadz Hakim. Pintu terbuka dan Bu Rahma muncul dengan wajah heran melihat tamu yang datang. Waalaikumsalam. Ustadz, silakan masuk. Namun begitu matanya menatap Saiful, raut wajah Bu Rahma berubah tegang. Ia tahu betul siapa Saiful dan mendengar gosip yang beredar belakangan ini. Bu Rahma, saya membawa Saiful ke sini karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan, ujar Ustadz Hakim lembut, berusaha mencairkan suasana. Bu Rahma terdiam sejenak lalu mempersilahkan mereka masuk. Pak Hasan yang kini duduk di kursi roda terlihat sedikit lebih sehat. Saat melihat Saiful, ekspresi wajahnya berubah menjadi bingung curiga. Pak Hasan, Saiful kesini untuk bicara, tolong dengarkan baik-baik. Saiful menunduk, tidak sanggup menatap mata Pak Hasan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Setelah menarik nafas panjang, ia berkata dengan suara gemetar. Pak Hasan, saya minta maaf. Saya telah melakukan hal yang sangat salah kepada Bapak. Pak Hasan mengerutkan kening. Apa maksudmu, Saiful? Saiful menggigit bibir, menahan rasa malu. Saya yang mengirim santet ke Bapak. Saya iri melihat dagangan Bapak yang selalu laris. Saya pikir kalau Bapak jatuh sakit, pelanggan akan datang ke lapak saya. Tapi sekarang semuanya berbalik. Saya yang menderita, Pak. Saya benar-benar menyesal. Pengakuan itu membuat ruangan sunyi. Bu Rahma menutup mulutnya, terkejut dengan kejujuran Saiful. Pak Hasan menatap Saiful lama, mencoba memahami perasaan campur aduk yang menghantam dirinya. Marah, sedih dan juga iba. Kenapa Saiful? Tanya Pak Hasan dengan suara pelan. Kenapa kamu tega melakukan itu? Kita sama-sama mencari rezeki di pasar. Kalau saya laris, itu bukan berarti rezeki kamu yang aku ambil. Rezeki sudah Allah atur. Saiful menangis semakin keras. Saya tahu, Pak, saya bodoh. Saya serakah. Tolong Pak, saya minta maaf. Saya rela melakukan apa saja untuk menebus dosa saya. Pak Hasan menjawab lama. Ia menatap Ustadz Hakim, seolah meminta saran. Ustadz Hakim mengangguk perlahan, memberi isyarat untuk memaafkan. Saiful, ujar Pak Hasan akhirnya.
Apa yang kamu lakukan memang salah besar. Tapi saya juga manusia, dan saya tidak mau menyimpan dendam. Kalau kamu benar-benar menyesal, aku maafkan. Saiful menunduk, mencium tangan Pak Hasan sambil menangis terseduh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya berjanji akan berubah dan memperbaiki kehidupan saya. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, keadaan mulai kembali normal. Pak Hasan meski masih dalam tahap pemulihan, sudah mulai kembali berjualan. Para pelanggan yang sempat menghilang kini kembali memenuhi lapaknya. Rezekinya tetap mengalir lancar seperti sebelumnya, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Saiful juga mulai berubah. Ia menjual ayam potong dengan cara yang lebih jujur dan tulus. Meski dagangannya tidak laris, ia tidak lagi mengeluh. Ia menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan rutin mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Ustadz Hakim. Suatu hari di pasar, Saiful mendekati lapak Pak Hasan. Ia membawa 2 cangkir kopi dan beberapa gorengan. Pak Hasan, bolehkah saya duduk sebentar? Tanya Saiful dengan senyum malu-malu. Pak Hasan yang tengah melayani pelanggan menoleh dan tertawa kecil. Tentu Saiful, duduk saja. Mereka berdua duduk berdampingan menikmati kopi dan gorengan sambil sesekali bercanda. Tidak ada lagi rasa balas dendam atau iri hati di antara mereka. Semua itu telah diakhiri oleh persahabatan yang tulus. Apa yang terjadi kemarin jadi pelajaran berat buat saya, Pak, kata Saiful. Saya sekarang sadar, rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau saya fokus berusaha dan bersyukur, insya Allah pasti cukup. Pak Hasan tersenyum. Betul Saiful, hidup itu tentang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan. Kita ini sama-sama mencari nafkah, sama-sama manusia. Sejak hari itu kehidupan di pasar kembali damai. Tidak ada lagi intrik, tidak ada lagi rasa iri, hanya semangat untuk bekerja keras dan berbagi kebaikan. Pak Hasan dan Saiful menjadi bukti bahwa sebesar apapun kesalahan, selalu ada jalan untuk memperbaiki diri dan memulai lembaran baru. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.